Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Izin mempresentasikan hasil proyek kami dalam mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak. Aplikasi yang kami kembangkan adalah Jauh Delivery, Food Delivery Restaurant. Sebuah aplikasi pesanan makanan berbasis mobile. Sebelumnya, tim kami terdiri dari saya sendiri, Muisafi Mirzalim 2C, dengan NIM L0123 099 dan dua teman saya yaitu Nabil Rianuzaki dengan NIM L0123 103 dan Naufal Syamuzaki dengan NIM L0123 106. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana kami mengembangkan aplikasi cross platform menggunakan Flutter yang dapat berjalan di Android maupun web browser. Sebelum masuk ke solusi, mari kita pahami terlebih dahulu latar belakang permasalahan yang mendorong kami mengembangkan aplikasi ini. Pertama, keterbatasan akses mobile. Aplikasi web exciting Jauh Delivery hanya dapat diakses melalui desktop atau laptop. Padahal mayoritas pengguna saat ini lebih memilih menggunakan smartphone untuk berbagai aktivitas termasuk memesan makanan. Yang kedua, masalah user experience. User interface web yang ada kurang responsif karena digunakan pada perangkat mobile. Hal ini menyebabkan pengalaman pengguna yang kurang optimal dan menyulitkan proses navigasi. Yang ketiga, proses pemesanan yang kompleks. Pelanggan membutuhkan antarmuka yang lebih sederhana dan intuitif khusus untuk perangkat mobile. Karena layar yang lebih kecil memerlukan desain yang berbeda. Dan yang terakhir, kebutuhan akses offline. Pelanggan memerlukan akses ke data seperti menu favorit mereka meskipun dalam kondisi tanpa koneksi internet. Dari observasi yang kami lakukan, semua permasalahan di atas menunjukkan bahwa solusi aplikasi mobile yang dedicated untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Berdasarkan permasalahan yang telah kami identifikasi tadi, kami mengembangkan solusi komprehensif melalui Jauh Delivery Mobile App. Yang pertama, pengembangan aplikasi cross platform adalah pilihan utama kami. Dengan menggunakan Flutter, kami berhasil membuat aplikasi yang dapat berjalan di Android web dengan satu kode base. Hal ini memberikan jangkauan pengguna yang lebih luas dan efisiensi developer. Yang kedua, database lokal dengan Hive menjadi solusi kami untuk masalah connectivity. Kami implementasikan prototype menggunakan penyimpanan lokal untuk data user, menu favorit, dan riwayat transaksi yang siap untuk dihubungkan dengan database utama di masa depan. Sistem simulasi real-time adalah inovasi yang kami banggakan. Menggunakan timer, kami berhasil mensimulasikan proses konfirmasi dan tracking pesanan secara otomatis, memberikan pengalaman yang sangat realistis seolah terhubung dengan back-end server yang real. UI UX Responsive Design. Kami kembangkan khusus untuk mobile device, memastikan setiap elemen interface optimal untuk touch interaction dan screen size yang beragam. Sistem pembayaran terintegrasi, kami buat prototipe untuk multiple payment method, yaitu transfer bank dan cash on delivery atau COD, memberikan fleksibilitas kepada pengguna. Dan manajemen stage yang efisien menggunakan change notifier pattern, memastikan update UI real-time di kedua platform dengan performa yang optimal. Sekarang mari kita lihat hasil implementasi solusi kami dalam bentuk aplikasi yang nyata. UI interaktif, menampilkan home screen dengan grading personal berdasarkan waktu. Sistem pencarian menu yang powerful dan rekomendasi menu yang dinamis. Menu informatif, menunjukkan detail lengkap seperti item makanan dengan gambar, harga, deskripsi, dan fitur favorit yang memungkinkan user menyimpan menu kesukaan mereka. Keranjang pesanan dilengkapi dengan quantity control yang intuitif, kalkulasi harga otomatis, dan fitur catatan untuk permintaan khusus. Halaman pembayaran menampilkan timer countdown untuk pembayaran transfer, detail rekening tujuan, dan fitur upload bukti pembayaran. Fitur-fitur tambahan yang tidak kalah penting adalah notifikasi status pemesanan yang memberikan update real-time tentang progres pesanan dari pembayaran hingga pengiriman. Histori pesanan yang menyimpan riwayat lengkap transaksi dengan status yang jelas.
Kustomisasi profil memungkinkan user mengatur informasi personal mereka termasuk update foto profil. Dan fitur pendukung lainnya seperti manajemen alamat pengiriman, menu favorit, dan slide bar navigasi yang user-friendly. Sekarang mari kita bahas aspek teknis dari aplikasi yang kami banggakan. Jenis aplikasi kami adalah cross-platform app menggunakan Flutter Framework versi 3.8.0 ke atas. Platform compatibility mencakup Android dengan native APK untuk API level 21 ke atas dan web browser yang progressive web app kompatibel untuk Chrome, Firefox, dan Safari. Development environment kami support untuk Android emulator dan Chrome browser testing, memungkinkan kami melakukan pengujian simultan di kedua platform. Database dan storage menggunakan Hive sebagai local NoSQL database untuk menyimpan penyimpanan secara offline. Kami membuat 6 model utama, yaitu address, user, menu item, card item, transaction, dan payment dengan storage capacity yang unlimited tergantung storage device. Navigasi dan UI menggunakan stack-based navigation dengan modal sheets, provider pattern dengan change notifier untuk state management, dan material design komponen untuk UI framework. Fitur dan integration meliputi image picker untuk upload foto profil dan bukti bayar, Darktime untuk simulasi real-time processing, path provider untuk local file storage, dan custom loading screen dengan animation. Security consideration yang kami terapkan mencakup local data encryption melalui Hive, secure file storage untuk gambar sensitif, dan input validation untuk semua form file. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang aplikasi kami telah membuat video yang dapat kita lihat berikut ini. Sekarang kita akan masuk ke bagian preview aplikasi atau demo aplikasi yang telah kami buat. Aplikasi ini kita pasangkan dengan icon berwarna merah dan ada logo makanan dan minuman berwarna hitam di dalamnya. Lalu kita akan menjalankan aplikasinya. Hal yang pertama akan ditemui adalah dengan adanya loading screen berwarna merah dan ada loading barnya. Dan berikut adalah tampilan utama ketika aplikasi pertama kali dibuka. Pada bagian atas terdapat sambutan, lalu di bagian kirinya terdapat profil, lalu ada logo notifikasi, ada search, ada bagian alamat, dan ada menu di bawahnya. Pengguna dapat mengakses halaman profil melalui picture yang ada di kiri atas, lalu melihat notifikasi, dan saat ini tidak ada notifikasi pembayaran, lalu mengganti alamat dari bagian ini. Jadi ini adalah tampilan utama dari aplikasi kami. Pada tampilan utama terdapat recommendation menu yang akan menampilkan menu-menu yang direkomendasikan. Pada tiap menu akan menampilkan sebuah foto, nama, kategori menunya, harga menunya, dan deskripsi. Pengguna juga dapat menambahkan menu menjadi favorit mereka dengan menekan tombol hati pada bagian kiri bawah. Lalu pada halaman kedua yaitu ada halaman keranjang. Di sini user bisa mengganti alamat mereka juga. Lalu ada list pesanan yang mereka buat dengan menambahkan menu yang mereka ingin pesan. Lalu di bawah ada metode pembayaran dengan subtotal, ongkir, biaya admin, dan totalnya. Lalu di bagian bawah ada kode promo. Pada metode pembayaran, pengguna dapat memilih dua metode, yaitu transfer atau tunai. Dan terakhir ada slide bar yang akan digunakan oleh user untuk mengakses fitur-fitur yang mendukung. Di bagian atas ada profil, lalu di bawahnya ada daftar alamat, daftar transaksi, dan menu favorit. Pengguna dapat melihat daftar transaksi yang telah mereka lakukan sebelumnya, yang akan menampilkan seluruh histori yang telah ada. Lalu kemudian ada menu favorit. Setiap menu favorit yang telah ditambahkan dari menu, maka akan ditampilkan pada bagian ini. Lalu sekarang
akan masuk ke bagian cara memesan menu yang diperlukan. Yang pertama, ketika user ingin memesan sebuah menu, mereka dapat memilih terlebih dahulu menu mana yang ingin mereka tambahkan. Dan pada bagian menu ini kita dapat melihat menu-menu yang ditampilkan sesuai dengan kategori mereka, mulai dari makanan berat atau mungkin makanan ringan dan sebagainya. Pengguna tinggal menekan menu yang ingin mereka pesan, lalu menentukan jumlah pesanan yang mereka ingin buat, dan terakhir tinggal klik tambah pesanan. Oke, akan ada notifikasi nasi goreng telah berhasil ditambahkan ke dalam pesanan. Misalnya user juga akan memesan menu lain seperti es teh, dan yang terakhir mungkin es krim. Setelah semua pesanan selesai, pengguna dapat melihat pada bagian gambar keranjang di bawah ada 4 item yang sudah ditambahkan ke dalam keranjang dan siap untuk dipesan. Pada bagian ini, pengguna telah memesan 3 buah item, yaitu nasi goreng, es teh, dan es krim. Dan pengguna juga dapat menambahkan catatan, semisal untuk es teh tidak pakai gula. Lalu simpan. Dan sebelum mengkonfirmasi pesanan, pengguna perlu memilih alamat yang mereka inginkan. Pada daftar alamat ini, mereka dapat menambahkan sebuah alamat baru. Misal untuk label alamat kantor, nama penerima user, dan alamat untuk kantornya. Dan terakhir memerlukan nomor telepon. Lalu simpan. Dan dari 2 pilihan yang ada ini, pengguna dapat memilih antara salah satu untuk menjadi alamat pengiriman. Misalnya kita mengenakan kantor, maka akan menjadi pilihan utama saat mengkonfirmasi pesanan. Misal ingin mengembalikannya ke alamat rumah, maka akan menjadi alamat rumah. Lalu setelah memilih alamat, pengguna perlu memilih metode pembayaran yang akan digunakan. Pada saat ini defaultnya adalah transfer. Jadi ada 2, yaitu transfer ataupun tunai, dan yang akan didemonstrasikan kali ini adalah metode transfer. Untuk kode promo, kami belum membuat kode promo tertentu, dan ini akan menjadi prototipe yang bisa dikembangkan untuk aplikasi selanjutnya. Lalu klik konfirmasi pesanan. Nah, saat memilih metode transfer, maka akan muncul batas waktu pembayaran dan ada data pembayarannya. Di sini masih sebuah contoh, yaitu diberikan nomor rekening dari tujuan transfer pembayaran, dan di sini bisa di copy. Misal kita akan mengkopinya ke aplikasi m-banking yang lain. Lalu setelah melakukan pembayaran dan bukti transfer diterima, maka kita perlu mengupload bukti pembayarannya. Misal saya akan mengupload sebuah foto sebagai menu pembayaran dan selesaikan pembayaran. Oke. Untuk status pembayaran yang ada dan status pesanannya, kali ini kami hanya menyiapkan prototipe dengan setiap status memiliki beberapa rentang waktu sebagai contoh lah, prototipe untuk sebagai basic yang bisa dikembangkan untuk pengembangan selanjutnya. Mulai dari pembayaran dikonfirmasi, makanan sedang disiapkan, makanan sedang diantar, dan makanan sudah sampai. Lalu pada bagian status ini terdapat penjelasan. Nah, ketika pesanan selesai, maka akan muncul sebuah notifikasi yang akan mengkabari kita tentang pesanan telah selesai dilakukan dan telah selesai diantar, dan halaman akan tertutup. Nah, selanjutnya user dapat mengganti profil yang mereka gunakan, misal dari profil foto, lalu ada full name atau nama yang digunakan, dan username, email, dan nomor telepon. Lalu kita dapat mengklik save profile untuk melihat perubahannya. Di sini profil foto telah berubah dan nama juga telah berubah. Lalu kita akan melihat daftar transaksi yang telah dilakukan. Terakhir telah dilakukan sebuah pesanan berjumlah 3 item yang akan dikirimkan ke user. Di sini mirip seperti status pesanan, kita bisa melihat data transaksi yang telah dibuat, dan di paling atas ada statusnya. Karena tadi pesanannya sudah selesai, maka ia akan menampilkan pesanan selesai.
Lalu ada item pesanan yang dibuat, ada catatannya, ada informasi pengiriman, informasi pembayaran, dan bukti pembayarannya. Di sini juga kami telah membuat contoh jika pesanannya gagal. Nah, pada bagian statusnya terlihat bahwa pesanannya gagal, lalu ada item pesanan, informasi pengiriman, dan informasi pembayaran. Pesanan ini gagal karena ia melebihi batas waktu untuk pembayaran. Lalu yang terakhir ada menu favorit. Halaman ini berisi menu-menu favorit yang telah ditambahkan oleh user. Di sini ada nasi uduk dan kentang goreng. Misal kita ingin menghapus dari list, kita hanya perlu mengklik menunya dan mengklik tombol hati pada bagian kiri bawah untuk menghilangkannya dari menu favorit. Dan menu favorit secara otomatis akan terhapus. Sekian demonstrasi aplikasi yang kami buat. Oke, dalam proses pengembangan, kami menghadapi beberapa tantangan signifikan. Namun, di sisi lain juga menemukan opportunity yang menarik untuk pengembangan lebih lanjut. Challenge utama adalah kesulitan menghubungkan aplikasi mobile dengan database web exciting. Keterbatasan akses di back-end system mengharuskan kami menggunakan local database sebagai solusi sementara. Namun, hal ini justru membuka insight baru tentang offline first architecture. Challenge kedua adalah implementasi simulasi real-time tanpa back-end API yang kompleks. Kami harus kreatif menggunakan timer system untuk menciptakan experience yang realistis. Challenge yang ketiga adalah mengelola multiple states seperti card, user, addresses, dan transaction dengan efisien di environment cross-platform. Dan challenge terakhir adalah menangani upload dan storage gambar secara lokal dengan optimal sambil mempertahankan security. Namun, dari challenge tersebut, kami mengidentifikasi opportunity yang sangat menarik. Pertama, pengembangan REST API untuk sinkronisasi data real-time dengan web application. Foundation kode kami sudah ready untuk integration ini. Kedua, implementasi Firebase Cloud Messaging untuk notifikasi real-time yang genuine, bukan simulasi. Ketiga, integrasi dengan payment gateway seperti Mitrans, Dana, GoPay, atau OVO untuk pembayaran digital yang seamless. Dan yang paling exciting, real-time delivery tracking menggunakan Google API yang akan memberikan pengalaman user yang lebih komprehensif. Baik, demikian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.